Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Ditama, NPM 1952011052. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian penjahat dan tipe-tipe penjahat. Yang pertama, pengertian penjahat. Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu, dan karena kehormatan dan keyakinan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan mana ada pada aspek biologi, psikologis, maupun sosiokultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau berkas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positifis bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan konstruksi sosial. Itu pengertian salah satu penjahat. Nah, jika pada buku yang telah kita pelajari, itu menurut para ahli, yang pertama, Mabel Elliot dalam Hari Sahurji menyebutkan penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Batasan ini dapat dipahami bahwa di dalam masyarakat terdapat beberapa jenis norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang mengatur tingkah laku manusia. Apabila sebagai warga masyarakat itu tidak mampu mentaati norma-norma tersebut sehingga mengakibatkan melakukan kejahatan dan tindakan yang menyimpang seperti mencuri, membunuh, dan semacamnya. Ini berarti mereka itu mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan-keadaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun mereka itu dihadapkan pada berbagai masalah atau problem kehidupan, seperti ekonomi, kemiskinan, dan beban keluarga. Tetapi perbuatannya itu bertentangan dengan norma-norma dan ketertiban umum. Terus selanjutnya, menurut Vollmer, berbeda halnya dengan batasan yang dikemukakan oleh Vollmer. Dikatakan bahwa penjahat itu adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku antisosial. Dapat dimengerti pula batasan ini bahwa dengan diri seseorang itu tolol atau bodoh, maka seseorang di dalam kehidupan masyarakatnya tidak mampu mengendalikan dirinya dan perbuatan-perbuatan antisosial, bahkan senantiasa cenderung berbuat menyimpang disebabkan ketololannya. Mencermati dan batasan tersebut dapat ditegaskan bahwa Lombroso mengatakan seseorang itu sebagai penjahat. Titik tekannya adalah dari segi fisik atau badania, sedangkan Vollmer mengatakan ini tekanannya ada pada segi intelijensinya. Nah, yang selanjutnya yaitu tipe-tipe penjahat. Yang saya menjelaskan tipe-tipe penjahat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Osborne, M.A. Elliot, H.K. Barnes, dan Maurik. Yang pertama, Osborne itu membagi beberapa tipe penjahat. Yang pertama, penjahat yang sakit jiwa. Seseorang berbuat jahat karena ia tidak sadar dan tidak waras jiwanya, sehingga ia tidak mau tahu akibat dan perbuatan yang dilakukannya. Itu sama dengan, menurut saya itu seperti orang gila, karena mereka tidak mempunyai akal dan pikiran, dan mereka melakukan semaunya, mereka melakukan perbuatan seperti itu. Terus yang kedua, penjahat yang berbuat karena naluri yang memang sejak lahir ia telah memiliki watak atau karakter. Terus yang ketiga, penjahat yang karena kebiasaan dan dalam hidupnya tidak merasa
enak kalau tidak melakukan kejahatan. Dengan kata lain, berbuat jahat sudah menjadi bagian hidupnya. Terus yang selanjutnya, yang keempat, penjahat perseorangan, dalam dalam berbuat sendirian saja. Itu artinya penjahat ini tidak melakukan kejahatan secara kelompok, artinya dia melakukan secara individu karena kemauan yang ada pada dirinya, atau mungkin karena ada dendam tersendiri kepada targetnya. Terus selanjutnya, orang yang dicurigai dalam masyarakat disebabkan sikap dan perilakunya. Ini menurut saya timbul karena adanya ketidaknyamanan pada penjahat tersebut, karena sering dicurigai dan mungkin dipandang oleh masyarakat adalah orang yang buruk. Itu menjadi aspek lain yang menyebabkan dia untuk berbuat kejahatan. Terus selanjutnya, yaitu menurut M.A. Eliot, dia menggolongkan tipe-tipe penjahat pada beberapa bagian. Yang pertama, orang yang dilahirkan jahat atau born kriminal. Yang kedua, orang yang berbuat jahat karena nafsu. Yang ketiga, orang yang berbuat jahat karena kebetulan. Artinya mungkin saya menangkap pada penjelasan karena kebetulan itu mungkin karena secara adanya ketidaksengajaan. Terus yang selanjutnya, orang yang betul-betul jahat, dalam hal ini termasuk orang yang sakit jiwa dan terpaksa berbuat jahat. Terus H.K. Barnes juga membagi beberapa, yaitu orang yang lemah, yaitu mereka yang sakit jiwa dan orang yang terpaksa. Orang yang betul-betul jahat karena kebiasaan, orang-orang yang termasuk kumatan berbuat jahatnya, dan orang yang disangka penjahat. Ini mungkin yang termasuk kumatan ini kayak timbul dengan tersendirinya pada diri penjahat tersebut. Terus selanjutnya, Maurice membagi tipe-tipe penjahat menjadi 3 macam, yaitu orang yang dilahirkan jahat, orang yang karena kebetulan, orang yang karena kebiasaan. Itu mungkin tipe-tipe yang sudah sering kita dengar pada tipe-tipe penjahat. Nah, selanjutnya itu tadi penjelasan tentang tipe-tipe penjahat berdasarkan kualifikasi psikologisnya. Akan tetapi tipe-tipe penjahat dilihat juga dari segi kualifikasi perbuatan para penjahat. Gerson W. Baungan membagi pada 9 macam. Nah, itu yang pertama, the casual offender, yaitu mereka yang melakukan pelanggaran kecil dan karena itu tidak dapat disebut sebagai penjahat. Misalnya naik sepeda di malam hari tidak memakai lampu penerang. Yang selanjutnya, the occasional criminal, yaitu mereka melakukan kejahatan ringan. Misalnya seseorang mengendari mobil kemudian menabrak orang yang akibatnya menderita luka-luka ringan. Selanjutnya, the episode, yaitu mereka melakukan kejahatan akibat dorongan emosional yang tinggi. Misalnya seseorang membunuh orang lain karena pelaku itu mensetubuhi istrinya dan kebetulan sedang berbuat jahat kepadanya. Selanjutnya, the white collar criminal, yaitu rupa-rupa kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha dan pejabat dalam kaitannya dengan fungsinya. Mereka tidak segan-segan melakukan kejahatan yang tujuannya untuk memperkaya diri, seperti dengan melakukan korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan, pemerasan, dan lain-lain. Kejahatan model ini zaman sekarang tampak terus mengemuka dengan berbagai corak dan ragamnya. Nah, ini menurut saya the white collar criminal ini sangat banyak di negara kita. Tetapi mungkin belum
terbongkar, hanya beberapa saja yang terbongkar melakukan kejahatan ini. Yang selanjutnya, the habitual criminal, yaitu mereka yang mengulang-ulangi kejahatan, misalnya mabuk, pembunuh darah dingin, dan lain-lain. Nah, ini juga sering kita temui di negara kita tercinta ini. Selanjutnya, the professional criminal, yaitu mereka yang melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian dalam hidupnya. Hal ini pada umumnya dilakukan oleh mereka berkisar pada delik ekonomi, misalnya penyelundupan barang terlarang, pasar gelap, bank gelap, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, organized crime, yaitu mereka para penjahat bergabung dalam suatu organisasi dengan mempunyai tujuan tertentu dan kejahatan yang dilakukan betul-betul profesional. Misalnya Tori Capone sebagai salah satu organisasi penjahat di Amerika Serikat. Yang selanjutnya, the mentally abnormal criminal. The mentally abnormal criminal ini yaitu penjahat yang melakukan kejahatan karena bermental abnormal, kayak apa ya, terganggu ingatannya, kayak misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya yang baru dilahirkan karena menghendaki anak laki-laki, tapi yang lahir malah perempuan sehingga merasa greget dengan mengakibatkan gangguan syaraf. Artinya pada kasus ini bisa dibilang kayak tidak menerima takdir gitu, takdir yang telah diberikan oleh Tuhan, ya bisa kita sebut menyimpang lah, karena tidak sesuai keinginannya. Yang selanjutnya, the normalicious criminal, yaitu mereka melakukan perbuatan yang oleh umumnya masyarakat memandang sebuah kejahatan, sedangkan menurut dirinya sendiri bukanlah sebagai perbuatan jahat tetapi justru suatu perbuatan suci. Misalnya, seorang laki-laki atau perempuan berdasarkan kepercayaan agamanya melakukan telanjang di muka umum. Perbuatan ini menurut penilaian banyak orang sebagai perbuatan jahat, sedangkan menurut perbuatannya itu sendiri itu melakukan perbuatan baik. Nah, di sini kembali lagi pada kehendak masing-masing menurut saya, atau keyakinan lah, karena kita pada dasarnya khususnya untuk di Indonesia kita kan mempunyai hukum. Nah, jadi kita harus mentaati aturan-aturan yang telah berlaku di negara kita ini. Jangan karena kita mempunyai perbuatan yang menurut kita itu baik, bukan berarti menurut orang lain itu juga itu baik. Karena di satu sisi orang lain bisa menyebut kita penjahat ataupun itu suatu tindakan kejahatan karena untuk di negara kita itu seperti tidak layak untuk dilakukan gitu. Yang contoh yang tadi, karena bertelanjang di halayak umum, kecuali di negara-negara barat, contohnya negara Jerman. Saya pernah membaca di negara Jerman itu berbuat telanjang di muka umum ataupun melakukan bisa dibilang perzinahan itulah hal lazim di Jerman. Sudah seperti biasa lah, sering dilakukan. Tetapi balik lagi kepada di mana tempat kita tinggal, yaitu negara Indonesia, karena negara kita ini menjunjung hak-hak yang telah diatur lah pada undang-undang. Nah, jadi mungkin penyampaian materi saya pada kali ini masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon untuk Ibu Emil kritik dan sarannya saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.